kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera, kita semua sehat Bapak Ibu sekalian. Kita masih beribadah di rumah masing-masing. Salam sejahtera juga, salam sukacita, salam sehat juga untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara Anda berada saat ini. Puji Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil di dalam yaitu surat Roma pasal 12 ayat 1, dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini kami berikan tema mempersembahkan tubuh kita. Mempersembahkan tubuh kita. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Gini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada banyak persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada banyak persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan ucapan syukur, ada persembahan kolektor dan persembahan dan lain-lain. Firman Tuhan mengajarkan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan sebagai ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan 3 hal kebenaran, yaitu hal yang pertama adalah nanti kalau kita mati, tubuh kita tidak dikremasi, tidak dibakar, tapi tubuh kita dikuburkan, dimakamkan, dikuburkan. Ya. Jadi ini adalah ajaran Alkitab. Gereja-gereja Injili, gereja Pentakosta juga menolak pemakaman secara kremasi dengan alasan kremasi adalah kepercayaan agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto. Ya. Jadi kremasi adalah kepercayaan agama Hindu, agama Buddha, agama Shinto. Ya. Di mana kremasi ini mengandung arti kepercayaan bahwa jiwa orang mati, ya, jiwa orang yang sudah mati itu disucikan dengan api. Jiwa orang yang mati disucikan dengan api. Ya. Bapak Ibu sekalian, Alkitab tidak mengajarkan pemakaman secara kremasi. Alkitab tidak mengajarkan pemakaman secara kremasi. Semua nabi-nabi, ya, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, bahwa setelah mereka mengalami kematian, setelah mereka mati, anak-anak Tuhan di dalam Alkitab sesudah mati mereka dikuburkan. Jadi Alkitab tidak mengajarkan pemakaman secara kremasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tubuh manusia sangat berharga. Tubuh manusia sangat berharga dan indah di mata Tuhan. Tubuh manusia indah berharga di mata Tuhan. Ya. Tuhan sendiri yang menciptakan, ciptaan Tuhan sendiri, dengan tangan Tuhan sendiri, tubuh manusia diciptakan. Karena itu selama hidup kita, maka tubuh kita harus menjadi Ka'bah Allah, menjadi rumah Allah. Jadi orang percaya selama hidupnya, tubuhnya harus menjadi rumah Allah, Ka'bah Allah. Ya. Setelah mati, orang percaya dikuburkan dan boleh beristirahat dalam jerih payahnya. Alkitab firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat 13, dan aku
mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, ya, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 juga mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, dan tubuh kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dan tubuh kita ini, kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yusuf mendapat penghargaan, kehormatan oleh bangsa Israel. Tulang-tulangnya dikumpulkan, ditaruh di sebuah tempat, kotak, ya. Dan tulang-tulangnya dibawa eksodus keluar dari Mesir, disimpan di padang gurun selama 40 tahun. Setelah bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, maka tulang-tulang Yusuf dikuburkan di makam leluhurnya di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menciptakan langit bumi ini, Tuhan menciptakan planet bumi ini, ya. Tuhan menciptakan bumi dengan persediaan tanah yang cukup untuk istirahat bagi orang-orang yang meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa tubuh kita setelah meninggal, tubuh kita bukan dikremasi, tetapi dimakamkan, dikubur. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang kedua, ya, perihal yang kedua, kebenaran yang kedua adalah penebusan seutuhnya. Poin yang kedua adalah penebusan itu seutuhnya. Ya. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Manusia kalau hanya roh saja namanya bukan manusia. Manusia kalau hanya jiwa saja bukan manusia. Manusia itu ya lengkap tubuh, jiwa, dan roh. Dan tubuh, jiwa, dan roh itu semuanya ditebus oleh Tuhan. Tuhan menebus tubuh manusia. Mengapa tubuhnya ditebus oleh Tuhan? Karena Tuhan mau menjadikan tubuh manusia sebagai bait Allah, sebagai rumah Allah, sebagai tempat tinggal Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan Tuhan menebus tubuh manusia adalah sebagai tempat tinggal Allah, sebagai rumah Allah, bait Allah. Tuhan tidak mau tinggal di tubuh manusia yang belum ditebus. Tuhan tidak mau tinggal di tubuh manusia yang belum ditebus, yang masih hidup di dalam dosa, yang masih menjadi tempat tinggal iblis. Tapi Tuhan bertempat tinggal di dalam tubuh yang sudah ditebus. Itulah sebabnya bahwa mengapa tubuh ini ditebus? Karena tubuh ini akan dijadikan tempat tinggal Allah, rumah Allah, bait Roh Kudus. Ya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan Allah kepadamu, yang sudah dibeli dengan harga yang luar biasa. Tubuhmu adalah milik Allah, bukan milik kamu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tubuh yang belum ditebus, sekalipun tubuhnya itu ganteng, cantik, putih, ya, hidungnya mancung, ya. Tapi kalau belum ditebus, belum berkenan di hadapan Allah. Kalau laki-laki ganteng, gagah, seperti Werkudara, ya, istilahnya, tapi kalau belum ditebus oleh Tuhan, tidak layak untuk menjadi bait Allah, tempat tinggal Allah. Ya. Tapi sebaliknya, walaupun tidak ganteng, biasa saja, ya. Mungkin biasa saja, tidak cantik, ya. Tetapi sudah ditebus oleh Tuhan, ya. Sudah tidak cantik, hitam, ya. Rambutnya kriwul, tidak masalah. Tapi kalau sudah ditebus oleh Tuhan, layak di hadapan Tuhan. Layak di hadapan Tuhan. Menjadi rumah Allah, ya. Sekalipun sudah tua, sudah ompong, ya, sudah pikun, ya,
Ditanya, sudah makan belum Mbah? Belum, padahal sudah makan 2 kali. Sudah ngopi belum Mbah? Belum, padahal sudah ngopi 2 kali. Sudah pikun. Ya. Kalau dipikun biasanya pelongo-pelongo karena sudah pikun. Tetapi sudah ditebus oleh Tuhan. Dan layak menjadi rumah Allah, menjadi bait Allah. Ya. Berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Rasul Paulus memperhatikan bagaimana persembahan umat Tuhan pada zaman perjanjian lama. Yaitu persembahan penebusan dosa. Binatang itu ditaruh di atas mezbah, disembelih, dipersembahkan sebagai korban persembahan penghapus dosa. Begitu Paulus mengatakan dalam surat Roma tadi bahwa tubuh kita ini juga harus ditaruh di mezbah Tuhan, tapi bukan disembelih, sembelih mati ya. Ditaruh di mezbah Tuhan. Tubuh kita ini tidak disembelih dan itulah persembahan yang hidup. Jadi artinya tubuh kita yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Tubuh kita ini adalah milik Tuhan. Ya. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya. Segala sesuatu yang dipersembahkan di mezbah Tuhan. Segala sesuatu yang dipersembahkan di mezbah Tuhan otomatis menjadi milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara dan saya adalah menjadi milik Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, perihal yang ketiga, kebenaran yang ketiga, hidup di masa sulit sejagat. Hidup di masa sulit sejagat, ya. Artinya kesulitan ini yang melanda dunia ini bukan dialami oleh satu orang, kelompok orang, oleh satu bangsa, satu negara, tetapi kesulitan penderitaan ini dialami oleh semua orang di seluruh jagat ini. Tapi kita sudah mengerti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya yang dikasih Tuhan, kita dalam menghadapi masalah pandemi ini, kesulitan ini, jangan takut, ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersungut-sungut, tidak perlu bersungut-sungut, ya. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, ya. Sekalipun kekuatan itu adalah pemberian Tuhan, ya. Jangan mengejar manusia, nanti kecewa, kejar Tuhan. Ya. Jangan pasif, iman tidak boleh pasif tetapi aktif Bapak Ibu sekalian. Ya. Berkat-berkat Tuhan yang kita terima kita atur dengan baik. Ya. Keuangan yang kita terima dari Tuhan, berkat-berkat yang kita peroleh dengan jerih pelayanan kita atur dengan baik. Terutama di masa-masa sulit ini diatur keuangan dengan baik, beli beras, ya, paling enggak ada stok beras. Ya. Saudara bisa beli ketela, ubi, ya, itu bisa tahan lama. Saudara yang punya kebun bisa tanam sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu paling 3 minggu sudah bisa panen. Ya. Bisa ternak lele, bisa apa saja, ternak apa saja untuk ketahanan pangan. Ya. Kita mengucap syukur bahwa tubuh kita ini milik Tuhan dan tubuh kita ini adalah sangat berharga, sangat indah di mata Tuhan. Tubuh kita ini harus mendapatkan makanan yang pantas. Ya. Makanan yang pantas ini bukan berarti makanan yang mewah, tapi makanan yang sehat, ya, sayur-sayuran, ya, daun-daunan. Bukan berarti daun-daunan ini bukan daun jendela, daun pintu, ya, daun-daun sayur-sayuran hijau yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya. Yang penting ada sayur-sayuran. Ikan itu nomor 2, lauk pauk nomor 2. Ada sayur-sayuran. Ya. Ikan bisa kita cari, yang saudara hobi mancing bisa mancing, ya, untuk mendapatkan ikan. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian, jadi jangan kita pasif, tapi kita aktif. Ya. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Ya. Hidup ini adalah milik Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, rumah Allah bukanlah bangunan. Rumah Allah bukanlah denominasi organisasi. Ya. Rumah Allah bukanlah lokasi tempat. Rumah Allah adalah pribadi saudara dan saya. Tubuh saudara ini. Ya. Hidup saudara ini adalah rumah Allah. Dan saudara adalah rumah Allah, saudara milik Allah. Hidup saudara milik Tuhan. Tuhan yang punya otoritas atas hidup saudara. Tuhan yang mengatur hidup saudara. Sebab itu kita percaya. Ya. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu lagu, yaitu pujian
Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, yaitu Bapa, aku persembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami harus mempersembahkan tubuh ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kami tidak takut menghadapi goncangan-goncangan yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Kami gereja-Mu, kami milik-Mu. Kami sudah, tubuh kami, hidup kami sudah Engkau bayar lunas. Dengan darah Yesus, dengan darah yang mahal, darah Yesus. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Hidup kami dalam otoritas-Mu. Engkau yang mengatur hidup kami. Kami serahkan semuanya hidup kami dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik
segenap jiwa